guys, bersama Bang Boy. Pepatah hati orang siapa yang tahu itu sebenarnya terjadi hari-hari ini kalau kita melihat kasusnya Denada ya. Kita terperangah, kita takjub perjuangan seorang ibu saat anaknya diponis sakit dan melihat perjuangan Denada seperti apa. Ternyata ada anak lain yang menurut pengakuannya ditelantarin. Kita bahas langsung dia resminya. Wawancaranya bilang masih belum kontak katanya dengan Denada. Kan lucu kan? Tanda tangan surat kuasa gimana caranya? Tidak ada komunikasi atau nggak ada komunikasi. Barangkali tante gimana kabar anak saya? Nggak usah itu dah, kalau memang nggak mau dengar orang, WA aja. Nggak ada. Kenapa Aisyah yang ada sakit kayak gitu dibelain sampai sejatuh-jatuhnya? Masalah dulu Aisyah sakit bisa juga Reza yang bantuin atau ngejagain. Kenapa Reza kok yang duluan? ganteng ya aslinya ya. Aku lihat di video tuh rambutnya panjang soalnya. Baru dipotong kemarin. Iya, agak-agak ini loh, agak-agak gugup ya. Iya, Iya. Umur berapa sekarang? 24. 24. Logatnya ini ya. Apa Banyuwangi apa mana sih? Jawa. Kenapa? Gedenya di mana? Di Banyuwangi Oh, sama siapa gedenya? sama saya. Oh, sama ibu. Ya, Ibu nih siapanya Reza? dikatakan mamanya, mamanya. Mama. Tapi mama yang ngasuh dari kecil, dari umur berapa hari. Oh, terima Reza tuh di usia berapa waktu itu ingetnya? Kalau nggak salah belum sampai 10 hari. 10 hari lahir, nggak sampai. Oke, baru 10 hari Masih ya. ada ininya, masih ada pusarnya. Panjang ceritanya ya. Iya. Cuma di sini juga ada Pak Ronald. Iya. Pak Ronald ini menantu dari Iya, menantu saya dari anak saya yang pertama. dari Bu Rati. Sekaligus jadi lawyernya ya. Iya. Oke, aku pengen tahu dulu nih. Kenapa bisa akhirnya ke blow up di media gitu? Awal mulanya dari mana? Sebetulnya tidak ada inisiasi sama sekali dari saya maupun pihak keluarga, Bang. Ingin membuka ini kan sebetulnya kan aib kan. Kita juga malu sendiri kan. Ya. Tetapi yang katanya bahasanya dari pihaknya Mbak Dena yang sudah selama ini bertahun-tahun sudah membangun komunikasi yang bagus, itu tidak bukan begitu secara faktualnya. Bahkan Mbak Dena itu sebetulnya selaku orang yang sebetulnya hutang budi ya sama beliau ya. Kita bukan dalam konteks untuk menagih budi ya, bukan ya. Iya, iya. Bukan. Seharusnya kan kalau kita berbicara tentang konsep asas kepatutan itu kan ada namanya adab ya. Mungkin bisa tanya, gimana tante kabarnya selama ini? Dan selama 24 tahun itu nggak pernah terjadi sekalipun itu. Nggak Iya tuh, pernah. kan. Ngucapin minal aidin kayak apa tuh nggak pernah. Kemudian, Jadi cikal bakal kenapa ini terblow up itu sebetulnya dari permasalahannya ketika dia itu sudah mulai mencari tahu asal muasal jati dirinya itu dari siapa kan begitu. Reza dari Reza sendiri waktu itu. Reza sendiri. Nah, itu udah mulai tuh. Ya, karena dia kan sudah mulai tumbuh kembang, sudah mulai besar ya, otomatis kan rasionya kan juga sudah mulai jalan ya. Ada selentingan informasi yang dia sendiri mau mencari dan menggali informasi, kebenaran informasi itu dari mana awalnya kan nggak tahu. Akhirnya kemudian tanyalah kepada papanya waktu itu kan. Papanya. Ya, maksudnya papanya itu Suami. Suami. Oh, G. Apa jadinya bapak angkat? Iya. Gitu ya posisinya. ya, G. makanya kan bingung ini kan menyebutnya. Iya, saya kan. juga jadi bingung gitu. Iya, makanya itu Iya. makanya. Ya bapak lah. Ya, makanya sudah saya jelaskan kemarin itu di dalam konferensi pers yang sebelumnya itu bahwa penyebutan di keluarganya keluarga besarnya menurut saya ini kadang-kadang agak sedikit rancu. Seperti Emilia Contessa itu kan sebetulnya kan neneknya. Neneknya Dia panggil Bunda. Dia panggil Bunda. Nah, Emilia Contessa berarti adalah saudara kakak dari Ibu Rati. Dari suami saya. Oh, dari suaminya. Dia panggilnya Bunda. Bunda. Oh, harusnya nenek gitu. Harusnya nenek. Oke. Nah, sedangkan yang dia panggil nenek ini sebetulnya buyutnya, ibunya Mbak dari ini. Emilia Contessa. Dia panggil nenek. Dipanggil nenek. Berarti Reza taunya Emilia Contessa bundanya. Bundanya. Bunda apa nih?
Bukan maksudnya itu minta dipanggil bunda, minta dipanggil bunda, aja padahal deh kan gitu. Saya budenya. tidak panggil bunda. Oh. Saya walaupun kakaknya bunda masih gitu, semua bunda. Aku panggil bunda aja ya ke anak-anak saya, bilangnya gitu. Tapi Reza nangkepnya waktu panggil Bunda Emilia Contessa nganggepnya tante atau apa? Bude. 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 Bude itu apa ya jadinya? Bude kakak dari Tante, Ya, nangkepnya tante. Mm-mm. Oh berarti sering ketemu Ya. kalau sama Ibu Amelia Contessa. Iya. Oh, terus lanjut. Nah, bahkan Reza ini sering diajak sama bundanya waktu itu, apalagi ketika bunda itu masih mencalonkan sebagai anggota dewan itu kan pernah dipekerjakan sebagai supirnya. Oh, kamu bantu bawa mobil. Ya, Oke, digaji. digaji Oh, iya. Terus 2 juta per bulan. per bulan. Ya. Tapi kamu taunya ini Bude. Iya. Ya. Oke. Dan kenapa kok saya harus klarifikasi garis besar bahwa itu memang dia digaji, biar nanti tidak ada kesalahan dari persepsi dari publik bahwa seakan-akan budinya sudah menafkahi dia gitu loh. Betul, Oh, betul. paham maksudnya Ya. ke sana. Ya. Terus suatu ketika Reza ini ya namanya anak sudah besar ya. Jadi flashback lagi, dia pernah dijanjikan mau dibelikan mobil sama budenya ya Maya. Iya. Reza mau dijanjikan beli mobil sama Bude Iya. Emilia ya? Iya. Ya. Oh, gara-gara apa Reza ingatnya? SMA, masuk SMA. Oh, kamu masuk SMA Iya. dibelikan mobil gitu? Iya. Begitu? Ya, Oke. Kemudian muncullah mobil Brio ya. Mobil ini mobil second, Bang. Mm-mm. Second udah 2014. Mm-mm. Ya, second ya. Ternyata tidak dibelikan. Yang mencicil itu justru namanya. Saya Oh jadi my yang God. mukanya nggak tahu dari siapa, bundanya atau gimana. Tapi yang itu saya, karena saya udah punya karaoke kan, punya kerjaan. Suami saya tuh kayak karaoke, pertama kali biliar, terus dipindah di karaoke, kerja sama Mbak Emil. Jadi ya saya bayar, kan rame juga. Oh, jadi ada kerjasama bisnis sama Ibu Emil. Iya. Oke, itu ada koneksi di situ kan, Iya. kolaborasi. Cuman masalahnya yang aku bingung, itu kan mobil cerita dijanjiin Iya. kalau dia masuk SMA gitu kan. Iya. Terus mobilnya ada nih second gitu kan, Iya. kasih lah ke dia. Bunda Emil ngasih ke kamu tuh. ya, Dia bilang ini selamat ya gitu, atau Iya. gimana waktu itu kamu inget? ya ini mobil pakai aja, Heeh. Bunda kasih. Bunda kasih, oke. Reza nggak tahu, maksudnya itu harus nyicil, harus apa udah lunas, nggak tahu. Iya, taunya dikasih mobil. Iya, taunya. Hadiah memang dijanjiin, Iya. gitu ya. Iya. Nah, setelah itu kalau Ibu Rati ingetnya itu waktu dikasih, artinya itu kan dikasih gitu, maksudnya kan ya? Iya, saya pikir ya dikasih. Ternyata kan masih bayar bulan sampai 5 tahun. Ibu Oh. taunya bayar bulan taunya dari mana? Ya saya yang bayar. Enggak, kan maksudnya ini kan dikasih ya mobil ya? Dikasih, terus oh ya udah dikasih surat-surat toh? Enggak, Enggak, Oh nggak dikasih Nggak surat? dikasih. kasih apa-apa. surat-surat. BPKB ada dong? enggak ada. Enggak ada kan? Nggak ada. Enggak ada. Mikir. Bawa di jalan piye? STNK. Balik ke Mobil aja. Bukan BPKB, mungkin STNK ya. Mak. STNK iya ya, STNK ada, BPKB nggak ada. Iya, karena kan masih dilisingkan ternyata. Oke, nah habis itu ada nggak omongan, ini saya cuma DP ya, nanti kreditnya dibayar Iya. gitu ada nggak? Ternyata Oh, begitu faktanya. Oh setelah itu baru ada omongan, Iya. omongannya ke Ibu Rati. Iya. Ibu kaget, Iya, tapi Ibu nggak apa-apa, nggak apa-apa. tak bayarin Nggak gitu. apa-apa, karena saya memang ada, ya, untuk anak saya juga nggak apa-apa. Gitu. Oke, nah lanjut dulu. Nah, Terus? kemudian Bang Boy paham banget ya ketika ibu itu ngomong, Android ini anak saya. Bang Boy paham banget, itu luka sebenarnya ya. Karena dia sudah sayang itu sama si Reza, tapi di depan orang harus mengatakan ini anak angkat saya. Itu sakit loh. ada lagi tawaran ya Lea, Ya, bahwa mobilnya perlu diganti gitu ya. mobilnya Atau kan gimana? udah istilahnya nggak layak gitu, mobil Brio-nya ini. Oke. Maunya diganti. Kamu yang mau? Bunda. Bunda. Oh Bunda ngerasa, Iya. loh kok dia ngasih terus dia ngerasa udah nggak layak, gimana tuh maksudnya? Kurang paham, pokoknya Reza ini ditawarin, Le kamu mau ganti mobil ndak? Siapa yang ndak mau? Iya, oke. Iya Bunda mau. Oke. Gitu. Oke. Terus mobil merah ini dijual. Oke. Dijual katanya Dulu Bunda Mas. ini untuk nambahi
mobil yang baru. Oke. Tapi udah lunas belum tuh? Waktu Nah, ternyata itu cuma laku mobil Brio itu 99, Heeh. di-DP kan ke mobil baru 20. Sisanya Resa sendiri yang suruh nyari, suruh nyicil. Kurang paham. Lakunya 90 juta. 99 juta. Ya, Terus kemudian di DP kan nih mobil baru. ya. Dia Kan 20 cuman. pikirnya Resa kan 99 kan semuanya. iya, aku juga gitu. Ini tapi sama Bunda cuma 20 yang di-DP kan. 79-nya? Ke Bunda. Ke Bunda, karena uangnya langsung dijual tuh, uangnya Langsung ditransfer ke Bunda. bundanya, orangnya sendiri, temen saya yang beli Mampus lah sana. situ. Bingung dong. Iya. Ini mohon maaf ya, saya juga kurang pantas ya untuk membedah, apalagi menyangkut almarhumah ya. Iya, Karena iya. Saya kan juga gak suka, dosa bagi saya ya. Iya, iya. Tapi ini akan apa adanya, biar nanti ceritanya runtut gitu loh Bang. Iya, monggo, Gitu. monggo. Jadi setelah itu kita sendiri pun bingung, itu sebenarnya mobil siapa? Kan yang membayar kan mamai. Dia nge-DP aja di awal. Nge-DP aja. Jadi konsep membelikan mobil dan apa itu nggak pernah terjadi tuh. Jadi kita sendiri pun jadi tersinggung kan, mau nggak pernah dikasih, nggak pernah diapa kok. Iyalah. Kita yang bayar kok. Bahkan hasil penjualan itu kan dari hasil cicilan yang sudah mamai lakukan selama 5 tahun. Makanya laku 99 juta. Itu pun dibarikan 20 juta gitu loh. Waktu cicil udah habis berapa totalnya untuk mobil yang pertama? Saya lupa. Kira-kiranya? Pokoknya 3 juta. Ya tuh. Per bulan. 3 juta 800 Kali 60. sekian Per bulan per bulan kali 5 tahun. 4 tahun tuh. Oh, 5 paham. tahun. Itu Bang Ngerti. ceritanya. Itu pun masih bermasalah, STNK-nya nggak ada ya. STNK nggak ada. Enggak diminta tiba-tiba. Terus tiba-tiba diminta karena STNK-nya itu nggak ada. Jadi kita kayak anu aja di jalan tuh takut. Ini berapa kali diambil polisi. Terus untung ada kakaknya. Bantu. Ya nanti keluar. Oke. Kita runut dulu biar Ya. enak ya. Lanjut balik lagi. Kemudian dari mobil itu ya, Mama ini akhirnya karena mobil itu di Jakarta ya, Ma ya. Apa Iya. namanya, ada berkas-berkasnya di Jakarta ya. Pernah datang ke rumahnya Mbak Dena ya. Karena mau minta perpanjangan STNK ya, Ma. Perpanjangan STNK Ya. dari mobil saya sendiri. Mobil Iya. yang pertama? Apa yang kedua? Oh, Bukan. mobil yang Mobil sendiri, Mobil sendiri ya? Mama sendiri, mobil. Ya. Dulu saya pernah punya mobil, Oke. terus tuker di mobilnya Mbak Dena karena baru gitu, udah tuker aja. Nah, tapi kalau perpanjangan kan harus minta STNK, fotokopi KTP, minta KTP-nya dia kan yang asli. Tapi ternyata sampai sana nggak dibukakan pintu. Padahal saya sama ini 27 Maret nggak dibukakan pintu. Tapi udah hubungin duluan. Sudah ngomong sama suami saya, ya om, bentar ya om gitu. Tapi nggak keluar sampai 3 jam setengah. Ada apa? Sampai Mbak Emil nggak tahu. Sampai Mbak Emil yang minta maaf. Maaf ya. Loh, Katanya lagi ada syuting apa-apa di dalam rumahnya itu. Tapi masa 5 menit saya nggak dimasukkan di rumahnya. Tujuannya mau ngambil STNK. Iya, mau ngambil KTP tempel loh di Sumargo untuk pengurusan perpanjangan STNK, pajaknya. Oh, KTP. Perpanjang, bukan urusan yang lain. Bukan, nggak pernah saya minta apa-apa ke Dena, nggak pernah. Oke. Lanjut. Nah, dari situ percikan-percikan api ini sudah mulai tumbuh kan. dari Oh, kita, kan. paham. Jadinya gitu. Ya, tapi kita nggak langsung melakukan aksi yang memalukan dan merugikan Mbak Dena. Nggak ada kepentingan ke sana kita itu sebetulnya. Nggak ada. Hati saya juga, bagaimanapun tetap saudara kan begitu. Kan? Iya, masih keluarga tuh. Ya, tapi secara kontekstual kan saya ini kan sebagai anak, ya mohon maaf Bang ya, saya ini di muka bumi ini tidak ada yang saya cintai terkecuali hanya ibu saya. Bagi saya ibu saya itu sudah, kepala saya saja sudah saya taruh di kakinya. Tanya saja ini Bang. Mohon maaf ya. Gini. Saya juga akan berkaca-kaca lah kalau soal ibu kita semua ya. Dibiarkan nunggu di depan rumahnya dalam kondisi krimis 3 jam setengah Bang. Saya semua sama suami saya, sama anak saya yang di Jakarta 2 kan. Sama ini juga ikut. Itu yang bikin. Iya. Ya, Dan bukan minta apa-apa loh Bang. nggak Iya. minta. Kita nggak Saya minta. Saya nggak pernah minta.
Jadi membesarkan beliau ini pun, dia sini pun, kita nggak merasa ini juga beban kok. Nggak beban, ini sudah kayak anak saya. Jadi apa boleh tanya sekarang ya, dari keluarganya, ini kebetulan kesayangan istri saya. Karena mulai kecil itu kan yang gendong kan, pada waktu Reza ini masuk ke Banyuwangi, saya masih pacaran Bang. Baru pacaran saya. Sampai Reza besar ini saya ngikutin terus. Oh, jadi ikut terlibat ngerawat juga bareng-bareng Iya. gitu. Paham. Karena sayang kan adik laki masih kecil satu-satunya. Jadi ini dia kecil banget. Kecilnya itu udah kecil sekali, bukan kayak anak yang sehat itu, bukan. Oke, aku boleh potong dulu nggak? Aku pengen tahu sebenarnya yang paling penasaran. Iya. Waktu ibu terima dalam kondisi 10 hari, bisa dicerita nggak? Atau nggak bisa dicerita? Bisa. Oke. Jadi waktu itu Reza masih bayi, saya kan udah dengar dari anak saya yang pertama itu, Ma, Mbak ngelahirin, loh, ngelahirin? Gimana mati? Saya bilang gitu. Saya pikir keguguran tuh, enggak Ma, ada. Oke. Enggak. Setelah itu nggak taunya yang gendong si Kaisar, anaknya Mbak Emil yang sama Pak Usama ini, yang gendong itu cerita, itu Putri telepon ke mamanya. Gitu. Waktu itu SMA anak saya di situ, Oke. SMA 3, cerita ke mamanya. Akhirnya anak saya didudukin, si Putri dikasih pistol di tengah sama suaminya itu, terus bilang, kamu bukan anaknya Dino, katanya. Kamu tuh apa kamu tahu kalau kamu itu anaknya Dino? Bukan. Jadi supaya ngelabuin itu anak saya. Anak saya lari lah. Mama, aku ini bukan anaknya, Tama, katanya, bukan anaknya. Aku sama dia takut dikasih pistol itu sama anu. Aku kurang nangkep ini. Mungkin bisa dibantu Pak Ronald. Punten. Gini. Iya, tahan sebentar ya Bu Iya. ya. Gini. Geng. Makanya harus dijelaskan Iya. mulai awal dulu ya. Iya. Sebetulnya istri saya itu SMA-nya di Jakarta, Bang. Oke. Tinggalnya, Istri itu kan anaknya ibu Iya. kan? Iya. tinggalnya sempet dengan Mbak Dena ya, Maya, Iya. dan Bude di sini. Nah, ketika tahu kejadian itu, ya, ada indikasi bahwa sudah ada mau rencana untuk, ya mohon maaf, saya bukan dalam konteks untuk memberikan premis menelantarkan dia karena dia tidak pernah diakui sebelumnya kan, mau membuang dia. Oke, intinya begitu. Iya, Itu saksinya istri. iya. Oke. Ini biar Ya paham penonton ya. Tuhan. Ini menantu. Posisinya Pak Ronald ini Iya. menantu. Istrinya itu anaknya Ibu Rati gitu ya. Iya. Oke, lanjut. Habis itu karena ya namanya keluarga ya, ya nggak tega lah istri saya ini Oke. mau dibawa ya sampai akhirnya diancam pakai pistol itu. Oh, Reza mau dibawa, Iya. terus diancam. Yang Iya. ngancam sopo? Suaminya Mbak Suaminya. Emil sekarang. Oh, tujuan ancamannya lebih kemana waktu itu? Ya mungkin ya biar tidak menjadi terblow up ini ya masalah ini ya. Kalau semuanya sampai chaos nanti ya Oke. dari tindakannya istri saya itu mungkin ya. Oke. Karena memang awalnya sudah ditawar-tawarkan Reza ini mau dikasihkan kepada siapa-siapa. Ditawarkan di beberapa. Tapi kan mendingan dikasih ke istrinya Pak Ronald, kan lebih keluarga sendiri harusnya. Iya, tapi kan Iya. istri saya masih SMA, Masih Bang. SMA. Secara mental mungkin masih belum, iya toh? Iya, Iya kan? Iya juga sih. Nah, Iya. akhirnya ditawarkanlah ke Mamai gitu loh. Oh, siapa yang menawarkan ke Mama? Mbak Emil. Oh, Mbak Emil. Iya. Itu karena ada desakan dari istrinya Pak Ronald atau memang Enggak. ada? Enggak. Karena ada. udah Nggak ada. ditawarkan di beberapa orang. Oh, nggak ada yang mau. Satu katanya enggak, aku punya anak, udah punya anak laki, kalau perempuan aku mau. Terus yang satu dia bilang, oh enggak, aku nanti kan bukan anak tunggal kalau ngambil lagi. Oke. Terus saya udah biar saya. Oh, ibu mau. Iya. Akhirnya diantar lah, Iya. usia 10 hari. Iya. Oh, itu awal mulanya. Iya. Didik, rawat sampai besar. Iya. Sampai adalah kejadian-kejadian. Berarti kalau misalnya isu di mana berita di mana Reza tuh dibiayain dari jauh itu ada tidak? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada komunikasi atau Nggak ada komunikasi. Nggak ada komunikasi itu kan.
nggak ada. Barangkali tante gimana kabar anak saya, kayak kabar Resa gimana tante, nggak usah itu dah. Kalau memang nggak mau denger orang, WA aja. Nggak ada. Kalau dari maaf, Denanya sendiri nggak ada? Ya itu Denanya itu yang nggak Oh, ada. tapi Bunda masih ada. Masih. Terus Ibu nggak bingung gitu? Maksudnya lo kok gini? Ya bingung juga, kecewa kan. Akhir-akhir ini saya kecewa. Satu, yang dalam keadaan saya pinjem itu aja nggak dimasukin. Terus kedua, dia nggak pernah ngucapin hari raya, dia nggak pernah datang. Kayak barangkali namanya emak ya, kepengin ketemu anak, ngeliat gitu. Nggak pernah. Oke. Sekarang masalah status dulu. Status pasti anaknya Ibu Iya. Denada nih ya. Kita Iya. bicara Denada nih ya. Iya. Ya, Iya, mohon maaf ya pasti. Bang ya. GG. Kita ini itu makanya kan keterangan soal informasi itu saya pikir yang memberikan informasi ini kan juga keluarga internal kan. Iya. Ya, mungkin kalau publik itu masih ada sedikit a priori. Kita juga bukan dari zaman era yang sudah tidak ada kemajuan teknologi. Kalau memang itu nanti sanksi akan tetap saya tarik nanti. Ya kan, semuanya tes DNA semuanya. Pasti mau nggak mau. Ya toh, mau nggak mau. Mau nggak mau itu Kalau pilihan. iya kalau orang masih sanksi yang pertama dan yang kedua masih belum juga diakui gitu loh. Iya, iya. Saya kan akan memaksa ke jalur itu kan. Iya. Itu. Ini yang lucunya kan begini kan sebetulnya kan. Kemarin itu saya sudah berusaha untuk membangun komunikasi, bagaimana caranya kita bisa komunikasi biar masalah ini nggak terblow up ya, bisa diselesaikan di ruang yang tertutup. Oh, udah ada usaha ke situ. Sudah, Bang. Waduh. Jadi pasca mama ini sudah merasa tidak jalinan komunikasi itu sudah benar-benar nggak bisa dijalin dengan Mbak Dena itu, suatu ketika mama ini tahu kalau ternyata HP-nya itu diblokir, Bang. Diblokir sama? Denada tanpa ada alasan yang sah. Oh, berarti pernah kontakan ya? Kontak. Mana kontak? Siapa duluan kontak? Denada atau Ibu? Ya saya. Oh, biasanya apa poin yang kontak ke sana? Ya nggak ada Mbak, nggak tahu selamat ulang tahun, tapi nggak pernah ngucapkan terima kasih dia. Oh ya tante, makasih. Kayak Nggak pernah minta, silaturahmi nggak. gitu ya? Iya. Tapi nggak dibalas? Enggak. Oh, tahu-tahu keblokir. Iya, kemarin saya cuma ngomong Mbak, kan karena saya udah tua, Mbak titip Resa ya. Ada. Oh, ini Itu ngomongin baru Resa ketahuan. nih. Baru ketahuan kalau itu, loh kok nggak keblokir. Oke. Saya nggak minta apa-apa. Saya titip, masih ada WA saya ke Mbak Dena. Oke, gara-gara ada itu ya, gitu, diduganya. Tapi belum kebaca nama dia, kan udah keblokir gitu loh. Iya. Jadi iya. masih sampai sekarang dia belum baca WA saya tuh. Oke. Terus kemudian? Nah, saya sebagai anak kan otomatis kan tersinggung, Bang. Kok saya pikir kok orang itu nggak punya adab gitu loh. Padahal kan ini yang harus digarisbawahi, Bang ya. Tidak pernah sekalipun ibu saya ini meminta apapun kepada Denada itu, enggak pernah. Itu pasti itu. Pasti itu. Kalau pernah, nanti dibuktikan di persidangan, kita kan malu nanti kalau semuanya terbukti sebaliknya. Betul, itu pasti Iya, malu toh? sendiri toh. Iya, tidak pernah. Nah, cuma kan begini kan, mungkin ya pemikirannya mereka itu biar tidak terkena imbas atau masalah ini nanti Denada itu mungkin menjauh ya, atau gimana ya. Tetapi kan ya saya pikir apa pikirannya ke sana, apa gimana, kok tanya kabarnya ini nggak ada, ya toh? Kok mamanya juga diblokir. Nah, kemudian mamanya datang ke rumahnya juga 2 kali ternyata 2 hari berturut-turut loh, Bang. Dari yang waktu mau pinjam KTP. Iya, itu Bulan Maret. 2 hari berturut-turut dibiarkan berdiri di depan rumahnya, ya. 3,5 jam ya, Maya? Iya, Tetap ya 2 kali itu ya. Itu nggak Berdiri dibuka di pintu. depan rumah. Iya, padahal papai sudah komunikasi dengan Denada. Den, pakai ini nomornya nomor satpamnya. satpamnya. Nah, Oke. Tapi nggak dibukain pintu. nggak dibukain pintu, Bang. Padahal dia ngerti kalau saya itu nggak pernah ngungkit ini udah anak saya kan. Oke. Oke. Ya itulah, itu yang membuat saya menjadi kemudian ya menambah ya saya ini. Sebetulnya yang kemarin itu sangat berapi-api, yang tersinggung itu kan perlakuannya kepada ibu saya ini ya. Iya, iya. Terus yang kedua lari lagi kepada mobil, Bang.
Mobil yang tadi, Yang baru. Yang baru Yang setelah kedua dia- ya? Iya, dua ya. oh ada lagi nih. Ya, mobil ini kan yang 20 juta itu loh. Mobilnya kan yang 99 juta kan dijual. DP-nya kan dimasukkan 20 juta. Si Reza ini kaget. Sudah ditawarkan mobil, ternyata kok disuruh membayar sendiri cicilannya. Ini namanya bukan penawaran ini kan begitu kan. Disuruh nyewakan dengan cara menyewakan atau disuruh nge-grab, Bang. Positifnya pengen disuruh belajar kerja, begitu kan ya? Ya positifnya. Positifnya lah. Positifnya, Ya, enggak iya. apa-apa lah ya. Iya, Enggak apa-apa iya. lah, saya terima lah itulah ya kan. Nah, suatu ketika apa namanya dia ini ya masih anak-anak dan belum pernah punya pengalaman kerja, Bang ya. Nggak mampu lah nyicil itu kan namanya kan. Oh, 4 gitu loh, juta Bang. sekian. 4 juta. berapa? 4 juta 4 juta sekian. 200. 4 juta. Tapi udah coba nge-grab waktu itu? Iya. Udah. Oh udah coba, Iya. tapi nggak dapet di Nggak. Banyuwangi. Iya, kan Banyuwangi. Iya. Oh nggak kekejar ya? Iya. Iya, iya. Dan mobil itu ternyata diatasnamakan Muhammad. Bukan Adiknya atas nama Dinada. dia. Oh, Kan lucu, Bang. Kan lucu. Saya nggak bisa berpikir logis saya. Iya, Gimana sih ini peristiwanya ini Iya. membuat semua orang jadi bingung semua. Saya aja bingung ya. Saya pakai pelan-pelan ini Iya, nggak iya, bingung. kan makanya kan. Iya. Nah, ternyata tertunda. Pembayaran cicilan itu kan melalui Muhammad. Muhammad ini ya, saya juga memahami situasinya Muhammad ya. Oke. Adiknya yang nggak punya beban apa-apa, kok gajinya dipotong terus mungkin ya. Dan bunda kan nggak ada sudah. Mungkin kalau ada bunda, insya Allah ya, Lebih Ya, bisa mungkin, menjelaskan. ya dan mungkin ya bisa nggak akan terjadi peristiwa. Maksudnya bunda itu Emilia Contesta almarhumah meninggal tahun lalu guys ya. Di awal tahun lalu. Ini. Oke. Karena mungkin ya Bude juga akan bisa mengambil sikap yang bijak lah. Iya, karena Iya kan toh. ibunya. Iya, kan. iya. Iya. Tapi kan sebetulnya juga itu bukan kewajiban Bude kan. Kalau terkait dengan Reza lo ya. Paham. Iya toh. Paham. Ya paham. meskipun beliau neneknya kan Iya. begitu. Jadi Oh. bingung ya. Bingung. Iya bingung. Bang Bo juga kecelek barusan. Bude dan bunda. Ya, ini saya coba cerna juga. Iya, ya. Makanya ini saya pelan-pelan agak runtut ya. Nah, suatu ketika karena Muhammad ini mungkin juga nggak bisa berkomunikasi lagi dengan almarhumah ibunya soal mobil ini kok saya disuruh bayar terus kan. Nah, diminta lah akhirnya nggak mau bayar lah Muhammad ini. Tapi Muhammad ini tahu Reza siapa? Ya tahu Bang. Oh, tapi Reza tidak tahu Muhammad ini siapa. Tahu Bang, kan keluarga besar ini Bang. Saya. Kan belum tahu Reza ini posisinya kalau Dinada adalah ibunya saat itu kan? Oh kalau itu saya nggak tahu. Reza nggak, tahu Bang? nggak waktu itu? Waktu urusan Mobil. bayar-bayar mobil ini kan Kan pasti sudah. koordinasi sama Pak Muhammad kan? Iya. Kamu udah tahu itu ommu belum? Kalau koordinasi Reza ini nggak tahu kalau itu atas nama Muhammad. Iya. Ah, Oke, tapi yang kamu tahu, yang Reza tahu ya atas namanya Bude kalau enggak Reza. oke. Gitu kan karena mobil aja itu. Oke, tapi setelah itu Pak Muhammad itu kan nagih ke Reza kan? Iya. Ya. Kamu ditagih sama Pak Muhammad itu. Iya. Ah, kamu taunya Pak Muhammad itu siapa waktu itu? Anaknya Bude. Tapi kamu nggak tahu itu siapamu? Anaknya Bude aja? Iya, anaknya Bude aja. Oh, jadi saat itu kamu belum tahu kalau Dinada adalah ibumu, maksudnya begitu? Udah tahu kalau tentang itu mulai SMP. Kamu mulai tahu itu SMP? Iya. Tapi cari-cari saya Masih enggak, cari-cari. Oke, tahan dulu. Saya ke situ dulu. Ya. Nanti tahan situ ya. SMP itu ceritanya bagaimana sampai akhirnya kamu bisa mulai cari-cari tahu? Teman-teman itu banyak yang ngomong. Oke. Orang Banyuwangi itu katanya sih sudah banyak yang tahu. Tahu dari mana ya? Kurang tahu jelasnya. Oke, jadi kamu di sekolah, Ya, ada omongan terus. temenmu? Ya, temen, ibunya temanku. Oh, ibunya temenmu. Iya. Terus dia bilang apa? Kalau bahasa Jawanya ya bahasa Nggih, Banyuwangi. nggih, nggih. Kalau duduk anak Mama Rati gitu. Mama Rati itu masih ini. Oke. Gue lah anak Dinada gitu. Bingung dong kamu. Iya. Dinada itu sopo? Cari tahu lah. Cari tahu. Cari tahu Lewat mana? sampai ketemu yang bawa Reza dari Jakarta, yang nyupir dari Jakarta ke Banyuwangi. Buat bawa kamu ke Ibu Rati. Oh, kamu cari orang itu? Cari. Kok bisa ke orang itu? Film-film ya. Cari tahu sendiri. Informasinya dari mana bisa dapat si yang bawa mobil itu? Kan, oh ini masih saudara, Reza tanya. Oh ini masih saudara, Reza tanya gitu. Aduh, kayak film-film Temulah banget. orang itu. Oh, berarti yang bawa mobil itu masih keluarga juga.
Saya nggak tahu, yang mbak mobil saya taunya itu sama orang yang memberikan ke saya itu kebetulan orang yang masak di rumah. Orang yang masak di Di rumah rumah saya, Mae namanya. Itu, Mae. iya, ngambil dari Surabaya. Waktu itu masih belum ada pesawat Banyuwangi, masih belum. Oke, jadi Mbak E ini pergi ke Surabaya, Iya, ngambil ngambil Reza, Reza. bawa ke ibu. Iya. Di Surabaya dia ketemu siapa? Ketemu sama ininya, sama neneknya dia. Bundanya. Bukan, buyut. Oh, buyutnya. Ibunya Mbak Emil. Oh, tidak. Yang gendong itu dia. Oh, buyutnya yang gendong, ambil sama buyutnya, bawa ke ibu. Iya. Nah, pada saat dibawa itu ada yang bawa mobil kan? Iya. Nah, kamu ketemu sama yang bawa mobil itu. Iya, yang nyetir. Dari mana kamu bisa ketemu yang bawa mobil itu? Ya tanya-tanya udah. Itu bukan keluarga, itu orang dibayar buat bawa mobil. Ya iya kayaknya. Kayaknya ya. Heeh. Oh, waktu kamu ketemu orang yang bawa mobil itu Asli. cerita apa dia? Ya udah langsung nangis. Oh, dia nangis Udah lihat langsung kamu udah langsung, besar. gitu. Terus dia bilang apa? Ya, yes, pokoknya intinya ibu tuh aslinya emang di Nada. Gitu. Kamu tuh dibawa dari Jakarta ke Banyuwangi itu naik mobil. Kamu dititipkan ke Mama Ratih. Oh. Jakarta ke Banyuwangi. tadi ada Dari Surabaya. Surabaya. Dari Surabaya naik pesawat dari Jakarta Surabaya karena Jakarta. belum ada Banyuwangi. Terus diambil naik mobil Oh, sama Jakarta, Surabaya, Banyuwangi. iya. Habis itu udah nanya ke Mama Rati. Stres dulu 1 bulan. Oh, 1 bulan. Kamu Ya. ngapain itu? Dia menyendiri dulu. Apa yang di kepalamu, Nak? Waduh ya, gimana ya? Maksudnya kok setega itu gitu. Itu satu. Ya, maksudnya kok kan aku kecil sakit-sakitan. Ya gimana ya? Kalau belek kasih, sedangkan ya maaf nggak mau nyangkut yang lain, tapi harus ngomong gitu. Sedangkan kan anaknya Mbak Dina yang sekarang yang katanya udah kena sakit apa, Mbak Dina sampai segitunya. Kok aku ini yang ibarat katanya sehat, kenapa diginiin? Tuh. Saat Ini Bang Boy highlight dulu ya benar ya. Bahwasanya anak Renada sempat kalau nggak salah sakit leukemia atau saya Bang Boy lupa kanker lah. Kayaknya kanker darah atau kelenjar Bang Boy masih berusaha mengingat. Nah di situ emang jor-joran banget Denada. Jual banyak hal yang dijual. Maksudnya Reza adalah aku ini sehat, kenapa dibuang? Wih, itu aja udah buat mau nangis loh, ya. Tapi kenapa Bang Boy close di sini? Karena nanti dia akan mengungkapkan bahwasanya dia juga rela mau menjaga mau rela menjaga adiknya kok, ya Tuhan. Tapi Bang Boy akan buat bagi 2 part ya. Soalnya ini udah 30 menit. Part kedua Bang Boy up nggak lama setelah video ini tayang. Pantengin terus channel ini. Bye bye.